pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba sharing tentang tips mengelola kecewa. Kenapa kita harus bicara tentang mengelola kecewa? Karena sebagai manusia biasa, kita bukan levelnya malaikat, kita bukan levelnya rasul, sehingga kita tidak bisa ikhlas 100%. Banyak sedikitnya rasa kecewa itu selalu ada. Tinggal level atau tingkatan kecewanya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan ketika kita merasa kecewa? Yang pertama adalah yang harus diingat, apapun yang terjadi, baik atau buruk, itu pasti atas izin Yang Maha Kuasa. Karena ada hadis atau ada ayat yang mengatakan tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh tanpa izin Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus kembalikan, semuanya hanya bisa terjadi atas izin Yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua yang harus kita ingat adalah Allah itu Maha Adil. Sehingga jika kita merasa dirugikan, jika kita kecewa karena kita sudah banyak menanam tetapi belum mendapatkan buahnya, belum bisa memetik buahnya, maka yakinlah buah tersebut bukan hilang. Hanya mungkin masalah waktunya saja yang belum dapat kita dapatkan. Sehingga teruslah saja menanam tanpa ada rasa kecewa atau rasa putus asa bahwa kita hanya capek menanam dan tidak akan sempat memetik. Lalu yang ketiga yang harus kita ingat adalah bahwa setiap perbuatan baik itu pasti dibalas dengan kebaikan. Sehingga apapun rasa di dalam hati, jangan pernah mengekspresikannya atau membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik. Karena setiap perbuatan yang tidak baik tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Lalu berikutnya, jika kecewa itu adalah akibat kegagalan, ya, kita harus bisa berpikir positif bahwa mungkin bukan itulah yang terbaik buat kita. Atau di balik itu kita harus menggali kemampuan lain yang kita miliki sehingga kita bisa berhasil. Ingatlah bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Kita dijadikan Allah punya kelebihan dan punya kekurangan. Optimalkan semua kelebihan yang ada pada diri kita untuk meraih apa yang kita inginkan. Selanjutnya, yang berikutnya, apabila kekecewaan itu muncul karena ada orang lain yang menghambat jalan hidup kita atau jalan tujuan kita, maka jadikan itu semua untuk kita berbuat yang baik. Jangan pernah menghalangi orang lain, beri jalan orang lain. Mudah-mudahan dengan berbagai macam kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, maka jalan kita akan. Selanjutnya, jika kecewa itu karena orang lain tidak mau membantu kita, ya, kita harus berpikir positif. Itu artinya orang lain itu menganggap kita tidak perlu dia bantu. Orang lain itu menganggap kita punya kemampuan untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan hidup kita sendiri. Sehingga tidak perlu kecewa jika ada orang lain yang tidak mau membantu tujuan yang ingin kita raih. Raihlah tujuan hidup kita dengan kemampuan sendiri dan hanya meminta doa kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, tip berikutnya, apabila kita merasa kecewa, tidak ada gunanya memendam rasa itu. Karena rasa kecewa di dalam hati itu ibarat sampah yang jika kita pelihara, itu efeknya tidak baik. Pikiran jadi tidak baik, ya, semangat hidup jadi tidak baik, dan begitu juga dengan sikap dan perbuatan kita. Karena hati yang kecewa, hati yang dinodai oleh perasaan kecewa, tidak ada gunanya, ya, akan membuat sikap dan perbuatan kita juga tidak baik.
Oleh karena itu harus kita hilangkan semaksimal mungkin ya, walaupun tidak bisa menjadi nol, tapi harus kita eliminasi dalam hati kita dan pikiran kita. Selanjutnya, jika kita kecewa karena kalah atau belum menang, ya, artinya apa? Artinya harus kita ambil positifnya untuk kita lebih berlatih. Kita harus meningkatkan kemampuan kita. Lalu selanjutnya, kalau kita merasa kecewa karena takdir yang menimpa kita kurang baik, apakah itu berbagai macam ketidakberuntungan, maka kita harus ingat bahwa dunia ini belum kiamat, masa itu masih panjang, sehingga kita harus selalu berusaha mencari jalan lain, mencari alternatif lain untuk kita bisa meraih sukses atau meraih apa yang kita inginkan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.